Berita terbaru pagi ini yang berhasil dikumpulkan tim redaksi SIP TV diantaranya. Intelijen Korea Selatan memperkirakan sekitar 2.000 tentara Korea Utara tewas saat membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Naik tajam dari estimasi lebih banyak 600 pada April. Pyongyang juga disebut berencana mengirim 6.000 personel tambahan dan sekitar 1.000 sudah tiba di Rusia. Iko Julian Junior FH Yunes meninggal di RSUP Dr. Karyadi Semarang Minggu 31 Agustus 2025. Ada klaim Igawan jangan dipukul, luka di bibir dan sekitar mata, perbedaan lokasi kejadian, serta isu barang hilang. PBH IKFH Yunes mendampingi keluarga. Polda Jateng mendorong keluarga membuat laporan resmi. Fiona Handayani, mantan staf Susmendikbud Ristek Nadiem Makarim, kembali dimintai keterangan di KPK Selasa 2 September 2025 terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. KPK menegaskan perkara ini berbeda dengan kasus Chromebook di Kejagung. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia Baru edisi Rabu 3 September 2025. Pemirsa, kami juga masih memiliki banyak informasi yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa sekalian. Agar Anda tak ketinggalan pembaruan harian kami, subscribe kanal YouTube SIP TV dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Kita mulai berita pagi ini. Disiarkan secara langsung dari studio SIP TV Medan. Inilah Selamat Pagi Indonesia Baru bersama Juni Limbong. Dari Seoul, angka korban tentara Korea Utara di perang Ukraina disebut melonjak. Anggota Parlemen Korea Selatan menyebut lembaga Intel NIS kini memperkirakan lebih kurang 2.000 prajurit Korut tewas. Di saat yang sama ada rencana penambahan ribuan personel ke Rusia. Temuan ini menyorot makin eratnya poros Moskow-Pyongyang. Pembaruan disampaikan NIS kepada Komite Interparlemen Korea Selatan Selasa 2 September 2025. Seusai rapat, legislator Lee Seung-kwon menyatakan estimasi korban Korea Utara yang diumumkan pada April lebih banyak 600 direvisi menjadi kurang lebih 2.000 berdasarkan penilaian terbaru. NIS juga menilai Korea Utara menargetkan 6.000 personil tambahan gabungan tentara dan teknisi dan kurang lebih 1.000 diantaranya sudah berada di Rusia. Konteksnya, Rusia Korea Utara menaikkan perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada Juni 2024 dengan klausul saling bantu jika ada agresi. Sejak itu, laporan pengiriman amunisi, roket hingga personil Korea Utara ke wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina, termasuk KRAS, kian sering muncul. Pada Juni 2025, pejabat keamanan Rusia membeberkan rencana pengerahan pekerja konstruksi militer dan tim penjinak ranjau Korea Utara ke Kursk, meski Moskow Pyongyang menyebutnya dukungan rekonstruksi. Berbagai laporan menunjukkan personil Korea Utara terekspos langsung pada operasi tempur di area rawan. Angka korban kurang lebih 2.000 adalah estimasi intelijen, bukan data resmi Rusia Korea Utara, sehingga redaksi tetap menandai frasa diperkirakan. Namun konsistensi kabar sejak awal tahun, termasuk pengakuan Pyongyang bahwa ada tentaranya gugur, mendukung tren bahwa keterlibatan Korea Utara sudah melampaui sekedar suplai amunisi. Implikasi, pertama, ritme rotasi prajurit Korea Utara ke Rusia meningkat. Kedua, pengalaman tempur lintas teknologi, artileri, drone, ranjau akan terbawa pulang ke semenanjung Korea. Ketiga, resiko eskalasi regional menguat. Keempat, tekanan diplomatik di PBB soal pelanggaran sanksi berpotensi naik. Dari Seoul, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Payung hukum aliansi Moskow-Pyongyang pasca Juni 2024 mempermudah pergerakan personel logistik. Rusia mendapat tenaga dan amunisi. Korut memperoleh pangan, energi, dan peluang teknologi.
Motif Korea Utara, ekonomi, jalan barter di tengah sanksi militer, magang tempur, di perang intensitas tinggi, politik, demonstrasi bahwa Korea Utara punya mitra strategis, propaganda, narasi solidaritas melawan Barat. Dampak regional, Seoul, Tokyo, Washington menganggap pengalaman tempur Korea Utara sebagai penambah risiko di Semenanjung. Di Eropa, tambahan personil menambah stamina logistik Rusia, walau bukan penentu tunggal medan. Catatan verifikasi, karena Rusia Korea Utara tak merilis data detail, angka korban bergantung pada jaringan intel dan bukti lapangan. Redaksi hanya memakai angka yang konsisten di beberapa media arus utama dan kantor berita. Dari Seoul, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Lee Song-keun, Parlemen Korea Selatan menyatakan berdasarkan penilaian terbaru, kini diperkirakan sekitar 2.000 tentara Korea Utara tewas. Ukraina mendorong sanksi tambahan pada jejaring pendukung Rusia. Korea Selatan mempertegas koordinasi dengan Amerika Serikat, Jepang. PBB berpotensi menguji opsi sanksi lanjutan pada entitas yang memfasilitasi perjalanan pendanaan personil Korea Utara. Bagi Rusia, keuntungan jangka pendek atau tenaga tambahan harus ditimbang dengan biaya reputasi dan ketergantungan. Bagi Korea Utara, angka korban kian sulit ditutup di era digital. Jika rencana 6.000 personil tambahan berjalan, dinamika perang dan tekanan diplomatik bisa kembali berubah. Dari Seoul, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Perang di Ukraina kian berdampak lintas benua. Estimasi lebih kurang 2.000 korban dari Korea Utara menandai kedalaman baru poros Moskow-Pyongyang. Transparansi resmi kecil kemungkinan hadir cepat sehingga pelacakan akan bertumpu pada intel, citra satelit, dan temuan lapangan. Kami lanjut memantau pembaruan dari Seoul, Moskow, dan Kiev. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Beranjak dari geopolitik ke ruang duka kampus. Kematian Iko memunculkan banyak tanya, kecelakaan tunggal atau ada kekerasan. Alumni FH UNES lewat PBH IKA menyatakan siap kawal keluarga. Polisi meminta laporan resmi agar penyelidikan dapat dibuka formal. Informasi yang beredar ke PBH IKA menyebut Iko keluar rumah Sabtu 30 Agustus 2025 untuk menjemput rekannya di Polda Jawa Tengah. Keesokan harinya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, keluarga mendapat kabar Iko kritis di rumah sakit. Ia meninggal setelah operasi akibat pendarahan limpa. PBH IKA, Fakultas Hukum UNES, Naufal Sebastian, menyebut ada dugaan luka di bibir dan lebam di mata. Perlu diverifikasi apakah sesuai pola kecelakaan atau trauma tumpul dan atau yang lain. Ada juga selisih data lokasi. Teman menyebut Kalisari, sementara keterangan awal polisi menyebut Jalan Dr. Cipto. Polda Jateng, Kombes Artanto, meminta keluarga membuat laporan ke Polrestabes Polda agar penyelidikan dan pengumpulan alat bukti berupa rekaman CCTV, olah TKP, dan audit medis bisa dilakukan penuh. Rektor UNES Martono mengatakan kampus siap membantu jika ada aduan resmi. Laporan awal yang ia terima menyebut kecelakaan. Dari Semarang, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Kunci perkara, laporan keluarga, olah TKP dan CCTV, audit forensik, sinkronisasi waktu lokasi. Tanpa jalur formal, kabar media sosial akan terus simpang siur. Ada 3 simpul penentu. Pelaporan resmi membuka akses penyidik pada bukti digital dan medis. Sinkronisasi kronologi, lokasi pengantar ke rumah sakit, dan waktu melalui log rumah sakit, CCTV, rute ponsel. Audit medis menilai konsistensi pola luka dengan skenario kecelakaan versus kekerasan. Dampaknya menyentuh kepercayaan publik pada kampus dan penegak hukum. Kampus menunggu aduan agar bisa bertindak. Alumni dan komunitas mahasiswa mendesak transparansi. Polisi mengingatkan prosedur. Dari Semarang, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Naufal Sebastian PBH IKA menyatakan kami akan investigasi lebih dalam dan mendampingi keluarga.
Dan Kombes Artanto Polda Jawa Tengah juga memberikan pernyataan bahwa segera informasikan secara resmi guna penyelidikan. Serta Rektor Martono Yunes menyampaikan, mohon ada aduan dulu, laporan awal terkait kecelakaan tersebut. Langkah taktis, keluarga dan kuasa melapor resmi. Jika rekonstruksi tak konsisten dengan kecelakaan tunggal, perkara bisa naik ke pidana. Bila konsisten, itu memberi kepastian dan menghentikan spekulasi. Dari Semarang, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Keadilan butuh data yang rapi. Kita menunggu proses resmi agar siapa, di mana, kapan, dan bagaimana terjawab jelas. Menghormati duka keluarga sekaligus menjaga kepercayaan publik. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama saya Juni Limbong dalam Selamat Pagi Indonesia Baru. Bagi Anda yang baru bergabung, seluruh rangkaian berita pagi ini juga dapat Anda ikuti secara langsung melalui kanal YouTube resmi SIP TV. Di tengah duka dan tegang muncul kabar menyejukkan. Bantuan lintas negara mengalir ke para pengemudi ojol yang berjaga di jalan. Pesan singkat di kolom catatan jadi jembatan empati. Gerakan bermula dari unggahan di platform X yang mengajak memesan lewat Grab atau Gojek di Indonesia dengan catatan untuk abang driver dan kawan-kawan di jalan. Pesanan datang dari Malaysia, Singapura, dan Filipina, menjalar ke Australia hingga Inggris. Di lapangan, paket yang tiba umumnya air, makanan cepat saji, vitamin, plester, obat bebas. Sejumlah merchant mengaku banjir order. Panduan daring menyarankan pesanan cashless dan memilih lokasi aman agar tak menumpuk di satu titik. Komunitas driver menyebut aksi ini ikut menyetop narasi gelap yang beredar. Mereka tetap meningkatkan soal keselamatan dan tertib lalu lintas. Platform sejauh ini tak melarang praktik memberi ke pengemudi. Etika pengguna jadi penentu. Dari Jakarta, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Solidaritas tidak menyelesaikan semua masalah, tapi cukup untuk membuat yang letih merasa ditemani. Di lini masa yang gaduh, empati menemukan caranya. Setelah gelombang solidaritas dari Medan datang ajakan meredakan suhu, sampaikan pendapat tapi jangan memantik keresahan. Pemerintah daerah menegaskan keamanan ditopang kolaborasi warga serta aparat. Di Jalan Imam Bonjol, Medan, Bobi menyatakan Sumut baik-baik saja dan menekankan tujuan pengamanan adalah pendampingan agar penyampaian aspirasi tetap damai. Hadir Kapolda Sumut dan Pangdam 1 Bukit Barisan. Di hadapan massa, Erni Arianti menyampaikan permohonan maaf dan janji pembenahan internal Dewan Pemerintah Provinsi mengajak semua pihak menjaga ketertiban agar layanan publik tidak terganggu di tengah dinamika nasional. Kita sama-sama berdoa untuk kondisi masyarakat dan kondisi dari Sumatera Utara ini sendiri agar bisa baik ke depannya dan masyarakat bisa sejahtera ke depannya. Jadi doa sama-sama semua, ada tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh pemuda dan juga di Kesultanan juga hadir, teman-teman buruh, partai politik dan tentunya Forkopimda lengkap semua dari dan DPR, Kapolda, Pangdam, Jati dan Koderal dari dan Lanut. Dari Medan, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Ajakan damai bukan menutup kritik, melainkan cara menjaga perbedaan dalam pagar hukum di Sumut. Pagar itu ditegaskan lagi kemarin. Berita selanjutnya pemirsa, usai isu ketertiban kita ke akuntabilitas anggaran. KPK masih menelisik pengadaan layanan cloud di Kemendikbudristek. Paket yang disebut terpisah dari urusan hardware Chromebook. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan Fiona. Asep Guntur Rahayu, PLT Deputi Penindakan, menegaskan fokus perkara software atau jasa cloud
bukan perangkat keras Chromebook. Namun koordinasi informasi dengan Kejaksaan Agung tetap berjalan karena paket pengadaan saling terkait di lapangan. Pada 7 Agustus 2025, Nadiem telah diperiksa sekitar 9 jam dalam penyelidikan. KPK menyebut perkara masih penyelidikan, penguatan bukti kontrak, aliran dana, serta potensi kerugian negara menjadi kunci sebelum naik penyidikan. Dari Jakarta, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Publik menunggu dua hal, yaitu jejak uang dan isi kontrak. Selama keduanya belum gamblang, perkara cloud kemungkinan tetap di fase penyelidikan. Pemirsa, setelah jeda berikut ini kami akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia Baru. Bagi Anda yang baru bergabung, seluruh rangkaian berita pagi ini juga dapat Anda ikuti secara langsung melalui kanal YouTube Resmi TV. Masih tentang respons pemerintah, kali ini lewat budaya. Alih-alih konferensi pers keras, Bogor memilih memutar lagu untuk menenangkan suasana. Surat edaran ditujukan ke perangkat daerah, BUMD, pengelola pusat belanja, hingga pengelola traffic point. Pemutaran dilakukan pada jam yang ditentukan, tercatat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat pada sejumlah lokasi dan diperluas bertahap. Sekretaris Daerah Ajat Rahmat Jantika menjelaskan tujuan kebijakan, mengunggah kepekaan sosial di tengah meningkatnya unjuk rasa. Isu royalti direspons dengan menyatakan pemerintah daerah siap berdialog jika ada keberatan. Pantauan media lokal mencatat lagu sudah diputar di kawasan Cibinong dan beberapa simpang strategis. Sejumlah pejabat menyebut pendekatan ini untuk menjaga suasana kondusif tanpa mengganggu keselamatan berlalu lintas. Dari Cibinong, Bogor, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Kebijakan ini dibaca publik beragam, ajakan tenang atau protes sunyi. Efeknya bergantung eksekusi di lapangan, tertib, aman, dan tak mengganggu layanan warga. Dari nada ke warna, warga mencari ekspresi yang aman, tetap kuat. Palet ini merangkum keberanian, harapan, dan keteguhan. Simbol-simbol lapangan, kerudung pink seorang ibu, jaket atau helm hijau driver ojol, dan latar biru poster peringatan menginspirasi palet Braving Hero Green Resistance Blue. Di media sosial, desainer berbagi kode warna dan generator foto profil berbasis web. Kode yang banyak dipakai E4A99 RGB 228765153, 01AA13 RGB 117019, 0FOE 83 RGB 1514131. Ini bukan standar resmi, tapi konsensus komunitas yang cukup konsisten di berbagai unggahan. Beberapa panduan menunjukkan cara pakai. Unggah foto, pilih efek Brave Pink atau Hero Green, unduh lalu pasang di platform. Tujuannya sederhana, membuat banyak orang bisa hadir tanpa turun ke jalan, sekaligus menyebarkan pesan damai. Dari Jakarta, tim pemberitaan SIP TV untuk Selamat Pagi Indonesia Baru. Baik pemirsa SIP TV, demikianlah rangkaian berita Selamat Pagi Indonesia Baru edisi Rabu 3 September 2025. Tentunya kami akan tetap menginformasikan berita teraktual setiap harinya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi YouTube Anda agar tidak ketinggalan semua informasi teraktual lainnya. Saya Juni Limbong beserta seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa di edisi berikutnya.